Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa atbahi ila yaumidin. Amma ba'du. Segala puji milik Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, Zat yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa tetap berada di Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke hari yang ke-10 berkat iradat Allah Subhanahu wa taala dan juga nikmat dari Allah sehingga kita masih bisa bertemu di hari ke-10 di Ramadan tahun 1442 Hijriah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Rasul Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, para zuriyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi SAW, 10 hari berarti batas daripada fase pertama rahmat Allah turun kepada kita selaku umatnya Sayyidina wa maulana Muhammad SAW. Di momen ini mari senantiasa kita bermuhasabah, senantiasa berpikir, tafakur apa yang telah kita perbuat selama 10 hari di Ramadan dan sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya. Pertaubatan merupakan hal yang paling utama, urgen, di mana seseorang bisa melebur semua dosa, di mana seseorang bisa kembali ke fitrah sebagai manusia seutuhnya. Hadirin para pecinta Nabi SAW, Ramadan juga dikatakan sebagai bulan pertaubatan. Mengapa? Karena pintu-pintu langit dibuka oleh Allah bagi siapa saja yang mau mengetuk pintu langit dengan menyesali setiap perbuatan yang buruknya. Dan setiap perbuatan yang buruk akan Allah ampuni dengan segala dosa-dosa yang telah diperbuat akan dilebur, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bahwa iblis dulu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat." Deklarasi Iblis mengadakan deklarasi, "Ya Tuhanku, sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat." Artinya iblis sudah berdeklarasi bahwa dia akan menggoda manusia. Karena dikatakan oleh Allah sudah dilaknat iblis. Jadi perbuatan maksiat itu seolah-olah benar menurut manusia dengan bisikan iblis. Hadirin para pecinta Nabi SAW, pasti akan menyesatkan mereka, kata iblis aku, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka, yang ikhlas. Siapa hamba yang ikhlas? Hamba yang mau bertaubat, hamba yang mau melaksanakan segala kewajiban yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Contoh bahwa Ramadan ini adalah perintah Allah, puasa di bulan Ramadan. Maka berpuasa di Ramadan merupakan ciri langkah orang menjadi mukhlis. Karena ikhlas itu perbuatan yang tidak bisa seperti simsalabim, perbuatan yang harus dilatih. Seseorang yang lahir di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, mengapa ikhlas dia memakan nasi? Karena dari kecil sudah disuapi nasi. Coba kalau dari kecil disuapinya kurma, pasti kurma. Anak yang dari kecil tidak atau jarang memakan nasi, pasti sampai besarnya tidak akan mau memakan nasi. Dari situlah ikhlas itu dipupuk, bahwa dari kecil, dari kecil dipupuk untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti layaknya puasa. Masih kecil, belum baligh, diajarkan untuk berpuasa sampai zuhur pun tidak apa-apa, sampai asar pun tidak apa-apa. Yang penting belajar, jangan dipaksakan. Hadirin para pecinta Nabi SAW, takutlah kita sebagai umat Sayyidina wa maulana Muhammad SAW terhadap deklarasi iblis. Takutnya bukan apa-apa, khawatir bahwa kita itu termasuk orang yang
jadi target iblis. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak mau menjadi target iblis. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala bagi mereka tanpa batas. Artinya, ketika kita diuji oleh Allah dengan dibisikkan suara-suara dari iblis, dibisikkan kita untuk tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai layaknya manusia, dibisikkan kita untuk berbuat maksiat, sabar, tetap di jalur, di trek yang lurus, di rel umat Sayyidina wa Maulana Muhammad, umat rel syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar daripada rel, karena sekali keluar maka gerbong akan hancur, kereta akan terjungkal. Itulah maka sabar ketika melaksanakan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah. Supaya kita apa? Dicukupkan pahala, diberikan pahala yang cukup buat kita. Pahala buat apa? Buat bekal nanti kita di akhirat, bahwa kita akan memilih surga atau neraka. Maka ketika bersabar kita akan diberikan pahala, yaitu surga Jannatul Firdaus, insya Allah. Dan itu harapan kita. Setidaknya pun kita masuk ke dalam surga di emperan pun tidak apa-apalah, alhamdulillah. Firman Allah yang lain mengatakan, A'udzubillahi samilani minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah. Hai manusia, disuruh bertaubat, diajak bertaubat. Orang-orang yang beriman yang diajak supaya beruntung. Jual beli merupakan sistem yang real dalam kehidupan kita. Di mana-mana orang jual beli tidak ada yang mau rugi. Yang menjual pasti ingin untung, yang membeli pun ingin untung. Maka dari itu, ambil pelajaran daripada sistem jual beli, bahwa kita ingin untung. Allah sudah memodali kita tubuh yang sempurna, pikir yang sempurna, jasad sempurna, psikis sempurna. Maka kita haruslah menjadi orang yang beruntung. Apa orang yang beruntung di sini maksudnya? Yaitu orang yang mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai hamba. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita berucap syahadat, ya, sholat kita laksanakan, puasa kita laksanakan, zakat kita tunaikan, pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah haji pun kita lakukan dengan syarat dan ketentuan bahwa haji jika mampu. Itu kewajiban. Dan larangan yang lain, khamr haram, riba haram, berjudi haram, zina haram, dan lain sebagainya haram. Itu kita jauhi. Maka itulah orang-orang yang mau beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Jalan satu-satunya yaitu taubat kepada Allah. Jika kita memang pernah melakukan suatu kesalahan, bertaubat adalah jalan terbaik yang harus kita pilih. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun." Orang akan diberi keberuntungan yang beriman dan yang mau bertobat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabah." Siapa saja selagi berpuasa, orang yang sedang berpuasa, tidak meninggalkan kata-kata dusta dan melakukan berbuat tidak bermanfaat, maka tidak ada artinya di sisi Allah walaupun dia tidak makan dan minum. Perbuatan yang sia-sia. Puasa hanya menahan lapar dan haus saja, maka tidak akan mendapatkan apa-apa selain lapar dan haus tersebut. Maka senantiasa kita tinggalkan kata-kata yang dapat merusak pahala ibadah puasa kita. Ramadan, hari ke-10, mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertaubat dari segala kesalahan, baik yang besar ataupun yang kecil. Dan manfaatkan Ramadan ini, bahwa kita puasa
ingin juga mendapatkan pahala. Jaga lisan kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan puasa yang ke-10 Allah menerima daripada apa yang kita lakukan, yaitu berpuasa. Dan pahala baik di dunia ataupun di akhirat kita akan tetap menantinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Ustadz Unan Official.